Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Basic of Telecommunication dari mata kuliah Dasar Sistem Telekomunikasi oleh dosen pengampun Bapak Hernando Rizky Delmonte, STMT. Tujuan dari presentasi ini mampu mengetahui pengertian sistem telekomunikasi, mampu mengetahui sejarah telekomunikasi, dan mampu mengetahui tentang perangkat keras telekomunikasi, dan mampu mengetahui tentang proses telekomunikasi. Selanjutnya, Basic of Telecommunication adalah dasar-dasar atau prinsip-prinsip dasar dari sistem komunikasi jarak jauh yang meliputi konsep teknologi dan cara kerja sistem komunikasi seperti telepon, internet, radio, dan lain-lain. Apa itu telekomunikasi? Kata tele berasal dari bahasa Yunani yang berarti jauh. Telekomunikasi pada dasarnya berarti berkomunikasi melalui jarak jauh. Apa artinya? Definisi dasar: menyampaikan informasi atau pesan melalui jarak. Definisi Webster: berkomunikasi dari satu tempat ke tempat lain. Definisi IIEE: transmisi sinyal seperti listrik jarak jauh menggunakan teknologi seperti telegraf, telepon, atau televisi. Yang intinya, telekomunikasi menjembatani kesenjangan tersebut, menghubungkan manusia dan informasi melintasi ruang. Selanjutnya, bagaimana perkembangan telekomunikasi? Telekomunikasi merupakan salah satu teknologi yang paling penting dalam kehidupan modern. Ia memungkinkan manusia untuk berkomunikasi jarak jauh, mengakses informasi, dan berkolaborasi secara efisien. Perkembangan telekomunikasi telah melalui berbagai tahapan penting, dimulai dari berbagai sinyal listrik hingga teknologi nirkabel canggih saat ini. Tahapan perkembangan dimulai pada tahun 1944 hingga 1976. Perkembangan telekomunikasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia. Teknologi telekomunikasi terus berkembang pesat, membawa dampak besar bagi berbagai aspek kehidupan, dari bisnis hingga pendidikan. Kedepannya kita dapat menantikan inovasi-inovasi baru yang semakin canggih dan revolusioner. Dan selanjutnya, komponen sistem telekomunikasi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pengirim, transmitter, kanal transmisi, dan penerima, receiver. Pengiriman memiliki fungsi untuk mengubah data menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan menggunakan komponen input, transceiver, encoder, modulator, dan amplifier. Kanal transmisi merupakan jalur perantara untuk mengalirkan sinyal seperti udara, antariksa, kabel kawat, dan serat optik. Penerima menerima sinyal dari kanal transmisi, mengubah kembali ke bentuk dari data awal menggunakan komponen output, transducer, decoder, demodulator, dan amplifier. Selanjutnya, gambar tersebut menunjukkan modul sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi terdiri dari 3 bagian utama seperti sistem sumber, sistem transmisi, dan sistem penerima. Sistem sumber bertanggung jawab untuk membuat dan mengirim data ke sistem transmisi, dan sistem transmisi bertanggung jawab untuk mengirim data dari sistem sumber ke sistem penerima. Sistem penerima bertanggung jawab untuk menerima dan memproses data yang dikirim dari sistem sumber. Gambar juga menunjukkan contoh sistem telekomunikasi. Dalam contoh ini, sistem sumber adalah workstation, sistem transmisi adalah jaringan telepon publik, dan sistem penerima adalah server.
Data dikirim dari workstation ke server melalui jaringan telepon publik. Gambar juga mencantumkan beberapa istilah yang menghubungkan dengan sistem telekomunikasi seperti transmitter, di mana perangkat yang mengubah sinyal informasi menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan melalui media transmisi. Selanjutnya, receiver, perangkat yang menerima sinyal yang ditransmisikan melalui media transmisi dan mengubahnya kembali menjadi sinyal informasi. Selanjutnya, ada transmission system. Sistem yang bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal dari transmitter ke receiver. Selanjutnya, ada source system. Sistem yang menghasilkan sinyal informasi. Selanjutnya ada destination system, sistem yang menerima sinyal informasi. Selanjutnya, gambar ini menjelaskan tentang proses komunikasi sistematis. Terdapat dua bagian utama. Yang pertama ada transmitter, pengirim, dan receiver, penerima. Di sisi transmitter, sumber informasi menghasilkan informasi yang ingin dikirimkan. Konversi analog ke digital mengubah informasi dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Encoding mengubah informasi digital ke bentuk kode yang dapat dikirimkan. Modulasi mengubah sinyal informasi dengan sinyal pembawa untuk transmisi. Selanjutnya ada multiplexing yang mengkombinasikan beberapa sinyal informasi ke dalam satu channel. Ada akses ganda yang berbagi saluran transmisi dengan pengguna lain. Di sisi receiver, yang pertama ada akses ganda yang menerima sinyal dari saluran transmisi yang dibagikan. Yang kedua ada multiplexing yang memisahkan sinyal informasi dari channel. Yang ketiga ada demodulasi, memisahkan sinyal pembawa dari sinyal informasi. Yang keempat ada decoding, mengurangi kode sinyal informasi kembali ke bentuk digital. Selanjutnya ada konversi digital ke analog, yang mengubah informasi digital kembali ke bentuk analog. Selanjutnya ada pengguna informasi yang menerima informasi yang telah dikirimkan, di mana proses komunikasi ini dapat dianalogikan seperti mengirim surat. Sumber informasi surat yang ditulis, encoding menulis surat dengan alfabet tertentu, modulasi memasukkan surat ke amplop, transmisi mengirimkan amplop melalui kurir, demodulasi membuka amplop, decoding membuka surat pengguna informasi yang membaca surat. Dengan menggunakan model ini, kita dapat memahami bagaimana informasi dapat dikirimkan dan diterima secara sistematis. Sekian, itu saja yang saya bisa presentasikan dari Basic of Telecommunication. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.